Sholatnya apa saja? Sesuai dengan waktunya. Kalau duha, duha. Kalau nggak ada waktu khusus, ambil wudhu, sholat mutlak. Sholat wudhu. Menghadap ke kiblat. Lalu maaf, saya tutup. Saat sujud, tumpahkan semua kegelisahan itu dalam sujud. Tumpahkan semua, sampai air matanya mengalir. Nggak apa-apa. Tumpahkan semua. Nanti rasakan perubahan yang terjadi setelah sholat tuntas dikerjakan. Bu, ini untuk inspirasi ya Bu ya. Saya rahasiakan nama, tapi saya berikan kejadiannya kepada Ibu. Ini kisah nyata, saya nggak pernah cerita yang tidak nyata. Terakhir, bacakan doa Nabi Musa saat datang kepada Fir'aun. Jangan lihat Fir'aunnya, jangan lihat lihat sifat kerasnya. Bismillah. Saya divonis oleh psikiater mengidap anxiety, gelisah yang berlebihan gitu ya. Kemudian saya selalu merasa cemas kalau bertemu banyak orang, takut pergi sendiri. Tetapi Quran surah Al-Anbiya 83, alhamdulillah kecemasanku berkurang. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya anxiety itu tidak pernah kambuh lagi? Gini, Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal itu aku ciptakan, kata Allah, berpasangan supaya engkau sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Sehat lawannya apa Bu? Sakit. Senang lawannya apa? Sedih. Gelisah lawannya apa? Tenang. Maka kalau ada kegelisahan, kecemasan berlebihan, apa yang disebut dengan anxiety ini, maka cari lawannya. Apa lawannya? Tenang. Amalan apa yang banyak memberikan ketenangan, itu terapinya. Apa dalam Quran ayat-ayat dan amalan yang membantu menghadirkan ketenangan? Satu, Quran surah 13 ayat 28. Perhatikan kalimatnya. Pelan-pelan Bu. Ibu, kalau gelisah, cemas itu adanya di hati atau di fisik? Dari hati baru mengalir ke pikiran kan? Baik, perhatikan bagaimana cara menenangkan hati sehingga pikiran ikut tenang. Ini langsung dari Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ala, yakinkan pada dirimu. Fokus. Ala itu harful istikhbar wa taukid. Huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan. Jadi kalau ibu ingin tenang, ada yang divonis cemas berlebihan, anxiety. Pertama kata Quran mesti yakin dulu nih. Lawan itu yakinkan pada diri. Bidzikrillahi, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Quran, zikrullah. Apa obatnya? Amalan zikrullah ada 4. 1, saya lompat dulu ke yang paling cepat, yang paling gampang, yang paling mudah. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika engkau telah tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Ibu kalau sudah salat ada zikir? Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, ada itu? Hafal ya? Itu yang paling gampang. Kalau sedang cemas, keluarkan zikir pertama dalam bentuk kalimat thayyibah. Apa kalimat pertama yang dibaca setelah salat? Bukan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ingin agak panjang, boleh, ada yang versi panjangnya. Ya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam, tabarakta ya dzal jalali. Yang pertama versi singkat, yang kedua digabung dengan doa versi panjang. Kalau sedang gelisah, bacakan cepat, tapi harus yakin, karena kalimat Qurannya mesti yakin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan cuma di lisan sambil ingat Allah. Enggak, ini nggak main-main ya, ini nggak main-main. Jadi begitu sedang gelisah, cemas berlebihan, merasakan cemas, anak gimana belum datang, astagfirullah.
Tapi sampaikan ke jiwa. Ingat Allah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai terjadi perubahan dalam hatinya, merasakan ketenangan. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau itu belum tuntas, ambil wudhu. Amalkan yang kedua, Quran surah ke-15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dengan keagunganku aku turunkan Al-Quran itu sebagai zikir. Nah, Quran disebut oleh Allah sebagai zikir. Di antara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Ibu kalau sedang cemas, istighfar, masih ada sisanya wudhu, ambil mushaf menghadap kiblat, baca bu. Apa yang terjadi? Nanti akan terjadi Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sepanjang ada insan beriman, kata Allah, dia dibacakan kepadanya Quran atau bahkan dia membaca sendiri, akan ada getaran pada jiwanya, meningkat imannya, tersambung hubungannya dengan Allah. Yang paling dahsyat, ibu ambil wudhu, buka mushaf, baru dibuka mushafnya kok tiba-tiba ayatnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kadang terjadi begitu. Lu tiba-tiba ibu baca aja ibu baca, tapi bacanya bukan cuma di lisan, sambungkan lisan dengan kolbu. Kalau tahu, cari surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan. Misal, maaf ya bu ya, ada yang menganggap misalnya ibu nggak punya kelebihan, ditinggalkan oleh teman, dikecilkan bahkan oleh pasangan sendiri. Buka surat Ad-Duha, buka surat Al-Insyirah, 2 aja dulu. Baca dengan tulus, mengalir ke hati. Begitu ibu bacakan Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Perhatikan, rasakan surah itu diturunkan untuk ibu. Karena begitulah cara baca Quran. Kata para ulama, kalau kita ingin merasakan kenikmatan baca Al-Quran, rasakan saat baca surat itu diturunkan untuk kita. Maka cara bacanya akan beda. Wadduha, demi segala kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu, seperti engkau nikmat merasakan cahaya duha, aku bersumpah. Wal-laili idza saja, dan demi semua kesulitan yang kau rasakan sekarang seperti gelapnya malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hei, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan engkau tidak seperti apa yang orang-orang lain katakan. Kalau ibu rasakan baca Quran seperti itu, hilang gelisah. Masih ada lagi kegelisahannya, menghadap ke arah kiblat, tunaikan sholat. Sholatnya apa saja? Sesuai dengan waktunya. Kalau duha, duha. Kalau nggak ada waktu khusus, ambil wudhu, sholat mutlak, sholat wudhu, menghadap ke kiblat. Lalu maaf, saya tutup. Saat sujud, tumpahkan semua kegelisahan itu dalam sujud. Tumpahkan semua sampai air matanya mengalir. Nggak apa-apa, tumpahkan semua. Nanti rasakan perubahan yang terjadi setelah sholat tuntas dikerjakan. Karena sholat mengumpulkan semua jenis zikir ini. Istighfar ada dalam sholat? Ada. Ya, ibu ruku sujud baca istighfar. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallah ada? Alhamdulillah ada? Allahu Akbar ada? Dalam sholat baca Quran? Al-Fatihah itu Quran. Semua ada. Sudah? Yang terakhir, biasanya kalau sudah selesai sholat, ketenangan awal itu muncul. Tapi setelah itu kadang-kadang muncul lagi, kalau belum tuntas semua. Maka praktekkan isi surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri. Apa artinya insyirah? Insyirah itu suasana hati yang lapang, selapang-lapangnya seakan-akan gak ada beban lagi. Maka kata Allah, kalau hatimu ingin lapang dan tidak pernah merasakan ada beban lagi, maka perhatikan, alam nashrah. Hei,
Masa engkau merasa cemas, gelisah, dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jadi kalau ibu mengalami masalah sekarang, jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra itu bahasa singkatnya begini, pasti selesai. Pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Jelas? Jadi kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita masing-masing, ini pasti selesai. Insya Allah ada solusinya. Nggak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa, maka lakukan yang ini dan secara kontinu. Terapinya ini aja. Terapinya ini aja. Gelisah lagi, zikir lagi. Gelisah lagi, buka Quran. Sampai itu hilang. Tapi itu tidak akan pernah hilang kalau ibu nggak yakin bisa mengatasinya. Karena itu hurufnya dibuka dengan ala, yakinkan, itu hilang. Jelas? Terakhir, apabila kita salah mengambil jalan dalam kehidupan, mungkin bukan kita, ibu kali ya, saya tidak ikutan. Kapan ibu ngajak saya untuk bisa salah mengambil jalan kehidupan? Apabila saya salah mengambil jalan dalam kehidupan dan telah bertaubat, hal apa yang harus dilakukan agar dapat rahmat dari Allah lagi? Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Quran surah 4 An-Nisa ayat 17 tambah Quran surah 39 ayat 53. Boleh 5 menit? Ya, selesaikan ini. Yakin setelah ini 5 menit selesai ya. Insyaallah. Quran surah 4 ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalati thumma yatubuna min qarib. Sungguh orang-orang yang benar taubatnya itu ciri pertamanya, menyegerakan taubat, tidak ditunda. Jadi kalau ada kesalahan di hari ini, selesaikan. Jangan tunggu malam, karena maut bisa datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Jelas? Perhatikan kalimatnya. Faulaika yatubullahu 'alaihim. Maka orang-orang yang seperti itu akan dimudahkan oleh Allah, dituntun kembali kepada jalan yang benar. Apa lawan dari benar? Salah. Maka ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah, dia akan kembali kepada kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan buruk yang telah dia lakukan sebelumnya. Oleh karena itulah kata para ulama, satu, kalau ada orang yang telah bertobat dan ciri taubatnya diterima, maka yang pertama kali adalah satu, dia merubah kebiasaan buruknya kepada kebiasaan baik. Contoh, tadinya senang melihat acara-acara yang bernuansa maksiat, gambar-gambar yang tidak elok, tobat, maka dia tinggalkan yang itu, dia pilih acara-acara baik. Yang kedua, tumbuh rasa tidak suka terhadap perbuatan buruk yang pernah dilakukan sebelumnya. Contoh, baru dengar saja, ini nanti ada tayangan A, dan dia pernah merasakan itu, langsung merasa nggak suka. Dia pernah terjebak misalnya dalam perbuatan riba, dia keluar dari situ taubat. Baru mendengar ada perbuatan itu, ada orang mengajak berdagang dengan suasana riba, dia sudah nggak suka dengan itu, tapi dia respon dengan cara yang lembut dan baik. Itulah taubat. Yang ketiga, jadi secara singkat, orang taubat itu dia terjaga dari perbuatan buruk yang sebelumnya dia kerjakan, beralih menjadi baik. Yang ketiga, pertanyaan terkait dengan rahmat tadi. Pindah ke Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu mir rahmatillah. Rahmatnya muncul. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Hai orang-orang yang banyak dosa kemudian bertobat, kalau engkau akan dan sudah bertobat, jangan pernah menyimpulkan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah tobat, yakinkan, insya Allah Allah berikan rahmatnya. Apa rahmat pertama yang Allah berikan pada hamba yang bertobat itu? Satu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalau benar taubatnya, dosanya Allah ampuni secara keseluruhan tanpa kecuali. Ciri pertama dia mendapatkan rahmat Allah dari dosa yang diampuni itu, satu, meningkat kesolehannya, amal solehnya meningkat.
Yang tadinya jarang sholat 5 waktu, sekarang bahkan sholat sunnah dia kejar. Yang tadinya nggak pernah puasa Ramadan, sekarang Senin Kamis pun dia buru. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, sekarang pengen 1 hari 1 juz, semampu dia baca. Kalau ada yang bisa melakukan demikian, itu pertanda orang itu telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ini untuk inspirasi ya Bu ya. Saya rahasiakan nama, tapi saya berikan kejadiannya kepada Ibu. Ini kisah nyata, saya nggak pernah cerita yang tidak nyata. Untuk saat ini, kami di Quran Bu, kita ada namanya At-Taisir Learning Center. Salah satu programnya itu menjadi ahli Quran. Dari 14.000 peserta angkatan pertama, itu ada salah satu peserta yang paling istimewa. Saya katakan paling istimewa. Maaf ya Bu, maaf ya. Maaf sekali, dan maaf yang terhubung dengan taklim kita pagi hari ini. Perempuan ini terjebak di dunia malam sebelumnya. Ya, perbuatannya ya bisa tergambarkan lah oleh kita semua. Tobat. Dan bukan sekedar tobat Bu. Bukan sekedar tobat. Tapi dalam tobatnya masih ada pertanyaan, mungkin nggak bisa menjadi ahli Quran? Maka saya perintahkan ke teman-teman di bidang itu langsung bikin divisi bagian khusus namanya PMKA, yang tadinya perempuan malam itu menjadi perempuan ahli Quran. Maka tergabunglah di situ mereka dari yang nggak bisa ngaji, nggak kenal Quran, sekarang Bu ada yang sudah hafal berjuz-juz Al-Quran. Bukan cuma tinggal kegiatannya, udah nggak jadi pelaku begitu lagi. Selesai, rizkinya datang, alhamdulillah. Jadi gajinya datang dengan sendirinya. Kemudian tiap bulan mereka menerima bahan sembakonya. Dan dalam saat yang bersamaan, udah ada yang khatam juz amma, udah ada yang mau masuk juz 1, udah mau melewati itu. Bayangkan, berubah dari perempuan yang dipandang rendah bahkan oleh syariat, berubah menjadi perempuan yang termulia yang pernah berkehidupan di bumi, jadi ahli Quran. Kalau Allah sudah menginginkan seseorang menjadi baik, siapa yang bisa menghalanginya? Tapi persoalannya, bagaimana kita menuju Allah untuk menjadi perempuan yang baik gitu. Dan jangan pernah menyimpulkan ya, maaf, jangan pernah sekali-kali menyimpulkan, ini kayaknya susah tobatnya, gak mungkin dapat rahmat Allah. Itu pasti bisikan setan. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Silahkan bikin status. 2 menit lagi. Izin berapa hari? Bertanya, bagaimana menghadapi orang tua yang amat keras memikirkan dunia dan memusingkan bicara dunia terus? Quran surah ke-16 ayat 125. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Ini bagian terakhir. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada orang yang belum paham tentang tuntunan agama, dipahamkan. Jangan dimarahi, jangan dicela. Bagaimana cara mengajaknya? Saya tutup. Kata Quran pertama dengan hikmah. Hikmah itu maknanya 3. 1, puncak pengetahuan. Kedua, kesesuaian perkataan dan perbuatan. Ketiga, kata-kata dan sikap yang lembut dan bijak. Puncak pengetahuan, kesesuaian perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, kelembutan dalam sikap dan sifat atau perilaku yang melahirkan kebijaksanaan. Langsung praktekkan. Maaf Bu, ini sudah pernah mengalami ya, kalau ada anak-anak gitu, anak rewel macam-macam, ibu pernah marah? Marahnya benci atau sayang? Bayi nangis rewel terus, bayi baru lahir, apa ibu bentak? Diam kamu gitu? Tidak. Ibu pukul? Tidak. Yang keluar apa? Sayang, kan?
dipeluk dan sebagainya. Ada kondisi itu yang diisyaratkan dalam Quran, kadang-kadang dibalik supaya kita diberi kesempatan memberikan bakti dan keutamaan kepada orang tua yang telah merawat dari kecil itu. Nanti ada kondisi orang tua yang kembali kepada sifat kanak-kanak itu. Maaf Bu, kalau anak-anak senang dunia tidak? Senang. Mama. Lihat mobil-mobilan, pengen mobil-mobilan. Lihat pengen permen. Keluar dari sini lihat balon, pengen balon. Nanti ada orang tua yang kekanak-kanakan. Lihat tas baru, pengen tas baru. Ya, lihat ini butuh juga, kadang enggak tapi pengen. Seperti halnya dulu orang tua kepada anak tidak pernah membentak, memukul dan sebagainya, maka balikan itu dengan hikmah. Datang pada orang tua. Caranya bagaimana? Puji dulu, ucapkan terima kasih dulu, praktekkan Quran surah ke-46 ayat 15. Masya Allah, rasanya tidak ada deh di muka bumi ini yang paling aku sayang kecuali mama. Terima kasih sudah membimbing, melahirkan, merawat, menyayangi. Sambil dipeluk, sambil dipijitin. Mah, tolong doakan ya, aku jadi anak yang soleh. Itu melembutkan dulu hatinya. Lembutkan hatinya dulu. Setelah itu muncul, ya anak mama insya Allah soleh dan sebagainya. Baru masuk kepada inti pembahasannya. Mah, menurut mama bagaimana kalau satu saat aku dipanggil oleh Allah? Jangan bicara begitu dulu. Sudah muncul tuh ya. Iya mah, tapi kan harus siap-siap juga supaya memberikan pahala buat mama. Doakan ya mah, supaya nggak banyak sifat-sifat dunia yang melekat. Aku rajin sholat, semua yang ada dunia berkah sifatnya. Pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah masuk ini, baru masuk kepada yang lainnya. Aduh malu mah, ini ada motor belum pernah dipakai ke taklim, belum pernah dipakai untuk sholat, belum pernah dipakai mengantar ke masjid. Doakan ya mah supaya berkah. Masuk dari kita pribadi dulu. Biasanya kalau sudah seperti itu, maka seketika akan menjadi cermin yang menyadarkan, dan tanpa diminta langsung diperbaiki. Tanpa diminta langsung diperbaiki. Saya tutup dengan contoh singkat dan cepat. Saya pertama datang ke Indonesia, lalu mengasuh pondok pesantren di Jakarta. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Di tempat itu banyak pejabat Bu. Qadarullah ada masjidnya. Pejabat ini rata-rata baru selesai masa pekerjaannya, pensiun lah istilahnya. Tapi rata-rata terkena post power syndrome. Jadi kalau di kantornya pejabat, di masjid pengen menjabat juga, pengen jadi imam. Lalu berselisih lah rata-rata mereka itu, pokoknya pengen jadi imam, sementara bacaan belum memenuhi. Saya bilang begini, saya tes dulu Pak, untuk jadi imam itu bacaannya mesti benar. Jawabannya hebat. Justru Ustadz ketika menjadi imam itu supaya dibenarkan oleh makmum katanya. Bagus Pak, saya kasih Bapak cara supaya Bapak nanti jadi imam lebih hebat lagi. Bapak boleh jadi imam, nggak ada masalah. Khusus duhur dengan asar dulu. Nanti subuh, maghrib, isya biarkan santai dulu Pak. Dalam masa menunggu itu Bapak setoran ayat yang mau dibaca maghrib. Biasa Bapak pengen imam sholat maghrib, silahkan Bapak duhur imam, asar imam. Nanti mau ke maghrib, apa yang mau Bapak baca untuk sholat maghrib Bapak setorkan dulu ke santri. Sementara nunggu setoran biarkan santri jadi imam. Begitu santrinya ngimamin, suaranya bagus Bu, isanya bagus juga, subuh bagus juga. Besoknya saya bilang lagi, Pak silahkan maghrib imamin. Gak usah Ustadz, itu aja yang udah ada. Setelah mereka ada lebih bagus, ada lebih enak, kita naikin. Pak, jadwal isya ya, nggak usah Ustadz. Enggak, Bapak udah bagus bacaannya. Jadi begitu diberikan jadwal dan merasakan ada perubahan, disitulah kemudian terbawa untuk lebih meningkatkan bacaan Qur'annya. Sejak saat itu, yang tadinya hanya pengajian ibu-ibu, sekarang ada pengajian bapak-bapak. Untuk tahsin. Terakhir, bacakan doa Nabi Musa saat datang kepada Fir'aun. Jangan lihat Fir'aunnya, jangan lihat lihat sifat kerasnya. Fir'aun tuh begini Bu, sifat kerasnya. Saya nggak suka tuh dengan model rambutnya. Pisahkan kepala dari badannya. Bukan suruh cukur. Karena itulah di surat Thaha Nabi Musa diajarkan doa oleh Allah, Rabbi syrahli
wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Itu bagian terakhirnya. Mohon maaf saya lebih 20 menit dari jadwal yang telah ditetapkan.